Nomor 5. Pria tertinggi yang masih hidup. Ada beberapa orang-orang tinggi di dunia. Namun tingginya pria bernama Sultan Qasim belum ada yang mampu mengalahkannya. Pada usia 10 tahun, dokter menemukan tumor di belakang matanya. Tumor itu menekan kelenjar pituitari yang akhirnya menyebabkan Qasim terus bertumbuh. Ia pun didiagnosis gigantisme. Padahal, Qasim tidak terlihat punya keturunan itu. Ia anak pertama dari 5 bersaudara yang semuanya berukuran normal. Seumur hidupnya, Qasim pun harus menjalani operasi demi operasi. Akhirnya, sebuah operasi berhasil menghentikan pertumbuhan tubuh Qasim. Tetap saja, ia sudah terlanjur tinggi. Ia kini menjulang melebihi 250 cm atau lebih dari 2,5 meter. 4. Makan pesawat terbang. Michelle diketahui memiliki kelainan medis yang bernama pica. Kelainan itu membuat Michelle memiliki nafsu makan untuk barang yang tak lazim dimakan, seperti gelas, karet, dan besi. Tercatat, Michelle pertama kali mengkonsumsi benda-benda tak lazim di umurnya yang ke-9 di tahun 1959. Kala itu, ia dapat mengkonsumsi 900 gram besi per harinya. Di tahun 1966, Michelle dikabarkan telah mengkonsumsi 18 sepeda, 15 troli supermarket, 7 TV set, 6 lilin, 2 kasur, sepasang alat ski, komputer dan sebuah pesawat jenis Cessna 150. Berawal dari keinginan Michelle, ia mentraktir dirinya sebuah makanan besar dalam bentuk Cessna 150. Perlahan tapi pasti, ia memakan pesawat itu selama 2 tahun. Mungkin kita dibuat bertanya-tanya, bagaimana cara Michelle memakan pesawat dan benda-benda tak lazim itu. Biasanya, Michelle memakan benda tak lazim itu dengan bantuan minyak dan air. Lebih ajaibnya lagi, dokter berujar kalau Michelle memiliki perut yang sangat tebal yang dapat melindunginya dari segala benda tajam. Soal buang air besar, Michelle mengaku kalau tak pernah punya masalah. Kelainan yang diderita Michelle memang membuat kita heran. Nomor 3. Jonathan Lee menjadi kaya setelah memegang rekor dunia karena mengajukan tuntutan hukum paling banyak di dunia, yang ia lakukan dengan mencapai jumlah 4.000 tuntutan hukum. Luar biasa. Dia menuntut pada banyak perusahaan dan individu selama hidupnya. Pria asal New York, Amerika Serikat, memegang rekor yang sangat unik. Ia saat ini memegang rekor sebagai pemegang rekor dunia terbanyak di dunia. Ashrita Furman tercatat telah memecahkan hingga lebih dari 600 buah rekor dunia. Ratusan di antaranya memang telah terpecahkan kembali oleh orang lain sehingga saat ini ia hanya memegang sekitar 200 buah rekor. Seluruhnya dicatat oleh Guinness World Record. Furman yang saat ini berusia 62 tahun memperoleh penghargaan berupa rekor dunia baru atas pencapaiannya tersebut. Ashrita Furman dalam percobaan memecahkan rekor bersepeda terjauh di dalam air yang ia lakukan di Furman mengoleksi begitu banyak rekor dari berbagai kategori. Ia mengaku telah termotivasi sejak pertama kali mengetahui soal Guinness World of Record saat masih kanak-kanak. Beberapa rekor yang telah ia pecahkan antara lain adalah jarak terjauh dengan menyeimbangkan sepeda di dagu, jarak terjauh melompat dengan stik pogo, waktu terlama untuk melakukan hula hoop di air, jumlah anak panah terbanyak yang dipatahkan menggunakan leher dalam 1 menit, dan masih banyak lagi. Nomor 1. Tunawisma yang sangat sulit dibunuh. Cerita Malloy the Durable masih kerap dibahas oleh berbagai media massa, bahkan setelah hampir seabad kematiannya. Sebagai korban, Michael Malloy begitu terkenal karena daya tahan tubuhnya yang sulit runtuh. Sedangkan pembunuhnya pun menjadi kesohor lantaran pola pikir mereka yang dangkal beserta rencana pembunuhan yang serampangan. Malloy punya banyak harapan saat kali pertama datang ke Amerika. Ia pergi dari Irlandia untuk mencari kehidupan yang lebih baik, namun malah jatuh ke dalam kemiskinan dan menjadi tunawisma. Jadi, pada malam itu, saat 5 pria yang sedang murka berada di tempat yang sama dengan tunawisma, ide jahanam tercetus.
Rencananya sederhana, Maloy didaftarkan untuk mengambil polis asuransi, Marino membayar preminya, lalu Maloy dibunuh tanpa jejak, dan uang asuransi pun bisa diambil oleh Marino dan dibagikan kepada rekan-rekan brengseknya. Niat jahat semakin tak tertahankan, terutama dari benak Marino, sang pemilik kedai minuman, yang sudah berulang kali dibuat jengkel oleh pengunjung tak tahu diri seperti Maloy karena sering tidak membayar tagihan. Marino punya keyakinan kokoh untuk melaksanakan idenya, lantaran pernah melakukan skema seperti itu sebelumnya. Akan tetapi, 5 pria itu kemudian tersadar bahwa tak mungkin membunuh Maloy hanya dengan minuman beralkohol. Daya tahan tubuhnya luar biasa, sama sekali tidak muncul tanda-tanda kondisi tubuh kesakitan meski Maloy sudah terlalu banyak meneguk minuman keras. Padahal, Maloy telah berusia 50-an, jika sesuai perkiraan semestinya organ tubuhnya sudah mengalami kegagalan fungsi. Pada hari-hari berikutnya, bahan-bahan lainnya pun ditambahkan ke dalam minuman, secara diam-diam agar Maloy segera tewas. Marino mulai menambahkan sedikit anti beku ke minumannya, tetapi tidak berpengaruh. Lalu diganti menggunakan terpentin, obat gosok kuda, dan racun tikus. Maloy masih saja hidup. Mereka lantas menyajikan tiram mentah yang direndam dalam metanol, namun masih juga tak berdampak terhadap Maloy. Sandwich isi sarden yang dicampur dengan racun sekalipun malah membuat Maloy bertambah berat badan. Bahkan dengan metode yang pernah dilakukan oleh Marino terhadap tunawisma wanita, Maloy masih bertahan hidup walau telah tak sadarkan diri, dibuat telanjang, dan disiram air beku pada suatu malam. Semakin lama, 5 pria depresi itu semakin frustasi. Pembayaran asuransi bulanan terus membengkak dan mendesak Marino pada akhirnya terdesak menyewa seorang sopir taksi untuk menabrak Maloy. Sial, niat jahat yang putus asa ini tak juga efektif, hanya mengakibatkan beberapa tulang patah pada tubuh Maloy. Setelah menginap sebentar di rumah sakit, Maloy kembali datang setiap malam ke kedai Marino.